Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Yesaya 58 ayat 9-14 dengan tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala ecaramu, dan dengan tidak menjalankan segala ecaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sahabatku, Nats Yesaya 58 ayat 9-14 ini merupakan bagian ketiga dari pembagian kitab Yesaya, yaitu mulai pasal 55-66 yang biasa disebut Trito Yesaya. Kitab ini disampaikan kepada umat Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel dan hidup di bawah kekuasaan Persia di Yerusalem. Setelah mereka bebas dari genggaman kerajaan Babel, hidup mereka berangsur-angsur mengalami kemajuan dan kemakmuran dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi maupun kestabilan sosial politik. Namun kemakmuran itu tidak dialami oleh seluruh lapisan rakyat. Yang menikmatinya hanya kaum elit, sementara lapisan masyarakat kecil menjadi sengsara. Hal ini akibat kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan segenap bangsa, melainkan hanya kepentingan para petinggi-petinggi. Mereka membuat peraturan yang lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Situasi ini mengakibatkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat. Situasi ini melahirkan kelompok yang termarginalkan, terpinggirkan, seperti orang miskin, orang lemah, yatim piatu, janda miskin, orang asing. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang dimarginalkan ini menjadi objek eksploitasi para penguasa. Jadi inti pengajaran dari Trito Yesaya ini adalah syarat-syarat mendapat keselamatan dari Allah, bukan hanya keselamatan atau kebebasan secara politis. Kita masuk penjelasan Nats. Ibadah tanpa aplikasi adalah sia-sia 9b10. Untuk lebih memahami Nats ini, perlu kita baca Yesaya pasal 58 ini dari awal. Dengan demikian, dapat kita lihat bagaimana sebenarnya kehidupan bangsa Israel kala itu. Secara keagamaan, mereka melakukan segala ajaran agama. Mereka mempersembahkan kurban, mereka berpuasa, mereka bersunat, mempelajari hukum Taurat 2-3 dan sebagainya. Namun yang menjadi permasalahan adalah ibadah itu mereka lakukan hanya sebatas kebiasaan dan rutinitas tanpa ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kaya dan berkuasa bukannya menolong orang miskin dan lemah, malah sebaliknya, yang miskin itu yang mereka pakai sebagai objek mereka menambah pundi-pundi mereka, sehingga Allah tidak berkenan akan puasa mereka. Ayat 4. Padahal Allah menginginkan ibadah maupun puasa yang murni di hadapan Tuhan itu adalah ketika mereka yang berkuasa, berkedudukan dan yang kaya harus membuka dan melepaskan belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk dan memerdekakan yang teraniaya. Mereka juga harus memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Artinya harus ada kepedulian dan kepekaan atas setiap penderitaan sesama. Merekalah yang seharusnya membebaskan serta menebus para budak, sehingga mereka merdeka. Jikalau kita menilik situasi kehidupan yang dialami oleh orang Israel ini, nampaknya juga dialami oleh negara kita.
Pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom dan berusaha mensejahterakan rakyat, masih banyak yang belum mampu melaksanakan tugasnya dengan benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukannya mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, malah mereka asyik mengambil bagian masing-masing demi kepentingan mereka, serta untuk menambah pundi-pundi mereka. Seakan-akan korupsi itu sudah membudaya di negara kita. Untuk itulah Yesaya dalam nats ini mengungkapkan bahwa apabila para penguasa dan pemerintah telah melakukan puasa dan ibadah yang benar, aplikasi yang benar, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab seruan serta doa-doa mereka, dan Allah berkenan atas ibadah mereka. Suatu kemunafikan bagi Allah ketika kita beribadah, berdoa, berpuasa, mengeluarkan kata-kata manis, dan memberikan korban persembahan jika dalam praktek hidupnya masih hidup dalam dosa dan hanya mencari keuntungan dirinya sendiri, dan suka mengorbankan orang lain demi kepentingannya. Tuhan menginginkan agar setiap umatnya mampu menjadi terang dan mampu mengangkat dan mengeluarkan orang lain yang dalam kegelapan menuju terang yang bersumber dari Allah. Dengan demikian, kita yang mengasihi Allah harus juga dibuktikan juga dengan mengasihi sesama manusia. Kita harus bisa mengaplikasikan iman serta ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Janji Tuhan bagi yang melakukan kehendak-Nya. Ayat 11-14. Yesaya menyampaikan apa yang menjadi janji Tuhan bagi yang melakukan dan hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu mereka yang hidup dalam kasih, peduli dan suka menolong sesamanya manusia. Tuhan akan memberkati mereka, menuntun hidupnya ke dalam sukacita. Dikatakan bahwa Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Berarti hidup sukacita meskipun berada dalam kesudahan dan tantangan hidup. Seperti taman yang diairi dengan baik dan mata air yang tidak pernah mengecewakan, demikianlah hidup orang yang penuh kasih akan diberkati Tuhan. Ibarat sawah, jika tidak dialiri air, maka padi itu tidak akan tumbuh dan menghasilkan. Namun jika airnya tetap mengalir dengan teratur, maka sawah itu akan menghasilkan padi yang berlipat ganda. Demikian juga ketika kita mampu mengaliri sesama kita dengan kasih sayang yang bersumber dari Tuhan, maka dia akan bertumbuh dalam Tuhan dan kita juga akan menuai berkat yang berlimpah yang juga bersumber dari Tuhan. Inilah pesan Nabi Yesaya kepada segenap bangsa Israel, terkhusus kepada para penguasa, ketika itu dalam menjalankan roda pemerintahannya. Jika mereka sudah dapat hidup saling mengasihi dan saling peduli, maka Allah juga akan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bahu-membahu membangun kembali bangsa itu seperti yang dilakukan oleh para nenek moyang mereka. Jika mereka mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka mereka yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Artinya merekalah yang akan memulihkan kembali keadaan Yerusalem. Yesaya juga memberi peringatan kepada mereka untuk menguduskan hari Sabat, harinya Tuhan. Yesaya menyuarakan betapa berharganya dan kudusnya hari Sabat itu bagi Tuhan. Jadi yang harus mereka lakukan pada hari Sabat itu adalah kehendak Allah, bukan melakukan urusan dan kepentingannya lagi. Hari Sabat sebagai hari yang Tuhan kuduskan, berarti orang Israel juga harus menguduskannya dan hidup dalam kekudusan dan kesucian. Bila pelaksanaan Sabat dijalankan seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberkati mereka, dan mereka menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi setiap apa yang kita lakukan adalah seturut dengan kehendak Tuhan, dan hari kita berguna serta penuh kemuliaan Tuhan. Berarti tidak melakukan perbuatan yang sia-sia dan penuh omong kosong, atau perbuatan yang menyenangkan diri sendiri. Jika bangsa Israel mampu menghormati hari Sabat dan menghidupi hari Sabat itu untuk kemuliaan Tuhan, maka janji Tuhan, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintas puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Berarti berkat melimpah telah menanti orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dan menghormati serta mengisi hari Tuhan dengan segala kebaikan dan kasih. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dengan demikian, bersama Tuhan setiap tantangan dan beban akan dilepaskannya dan diangkatnya. Maka kita juga sebagai umat Tuhan, saling membantulah dalam melepaskan beban sesama kita, bukan malah menambah beban orang yang sedang dalam kesusahan. Karena dengan demikianlah kita yang diberkati juga menjadi berkat bagi sesama. Sahabatku, bagaimana caranya menyenangkan Tuhan menurut firman Tuhan pada hari ini? Yakni dengan ibadah yang benar,
yaitu ibadah yang selalu diikuti dengan tindakan nyata yang positif terhadap orang lain di sekitar kita. Tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang baik kalau kita sendiri pun tidak mau melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Memuji Tuhan dan bahkan berdoa setiap saat di gereja, di rumah, dan di mana saja, tidaklah cukup. Kesempurnaan ibadah itu akan terlihat melalui aksi nyata kita terhadap sesama. Memuji Tuhan dan bahkan berdoa setiap saat di gereja, di rumah, dan di mana saja, tidaklah cukup. Kesempurnaan ibadah itu akan terlihat melalui aksi nyata kita terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang membutuhkan. Kalau kita melakukan ini, menyelaraskan ibadah keagamaan dengan tindakan nyata, maka Tuhan berjanji, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yesaya 58 ayat 11c. Amin.